Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan masyarakat sipil sebagai kekuatan politik era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Masyarakat sipil, dinamika sosial masyarakat Eropa pada khususnya Prancis yang kemudian dikenal dengan adanya sebuah revolusi politik yang terjadi pada tahun 1789. Revolusi ini tentunya membawa angin segar terhadap politik liberal yang diperjuangkan sejak kekuasaan monarki absolut para kaisar di Eropa. Walaupun demikian, revolusi ini juga memunculkan kekacauan sosial dan ketidakmampuan struktur masyarakat. Dari fenomena inilah kemudian Auguste Comte mencetuskan filsafat positifnya yang tujuannya adalah mengembalikan kualitas tatanan masyarakat yang damai tanpa mereduksi kemerdekaan politik. Kemunculan kelompok-kelompok pemilik modal yang menguasai kegiatan perekonomian ikut pula menjadi penyebab tertindasnya kalangan yang tidak memiliki sumber daya modal. Kondisi masyarakat yang sedemikian inilah yang menghantarkan Karl Marx dalam menganalisis masyarakat berdasarkan perspektif konflik. Pengamatan terhadap fenomena konflik dan dinamika sosial juga sudah mulai muncul di Afrika beberapa abad sebelum kelahiran sosiologi secara resmi di Eropa. Pada abad ke-16, 14 yang ditandai dengan terbentuknya dinasti Abbasiyah sebagai ujung dari serangan bangsa Mongol. Pada masa ini ditandai dengan adanya proses pergantian kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga membawa kondisi politik yang labil. Berbagai elemen yang memiliki kepentingan tentunya melakukan gerakan perebutan kekuasaan terhadap penguasa yang sah, sehingga menyebabkan masyarakat dalam kondisi politik yang dinamis. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan teori konflik kelompok dan hukum sosial masyarakat yang diprakarsai oleh Ibnu Khaldun. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturnya, baik secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut peran politik dan kekuasaan. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak bisa dilepaskan dari adanya peran masyarakat sipil yang menginginkan perbaikan dan pengelolaan negara yang telah dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Peranan masyarakat sipil masa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Seiring dengan pergantian rezim pemerintahan, yakni peralihan pemerintahan Republik Indonesia dari Presiden Soekarno yang digantikan sebagai Orde Lama ke Soeharto sebagai representasi yang mengklaim diri sebagai Orde Baru, maka terjadi gaya sistem politik korporatif dan birokratik autoritarian. Dalam sistem politik yang demikian ini sama sekali tidak ada arena publik yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik sepenuhnya dikendalikan oleh rezim berkuasa yang terdiri atas lembaga kepresidenan, militer, dan konglomerat. Dalam formasi politik seperti ini, yang terjadi adalah lembaga kepresidenan yang memiliki kekuasaan penuh dan mutlak. Namun di lain sisi muncul kabinet yang tersubordinat, parlemen yang sekedar tukang stempel, dan lembaga peradilan yang tidak otonom. Pidato singkat pada 09.00 waktu Indonesia Barat tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka sungguh merupakan sebuah anti klimaks sejak awal tahun 1990-an. Sebenarnya Soeharto sudah memberikan isyarat-isyarat bahwa ia sudah tidak lagi ingin dipilih lagi sebagai presiden. Beredar pula isu secara luas yang menyatakan bahwa kalaupun ia terpilih lagi, Soeharto pasti akan mengundurkan diri di tengah jalan. Beberapa pihak yang skeptis menyimpulkan bahwa hal itu hanya sekedar basa-basi politik untuk meredam keresahan publik, mengingat panjangnya periode masa jabatannya sebagai kepala negara pemerintah Republik Indonesia. Dengan menggunakan kearifan penjelasan ex post facto, sebenarnya ada satu tanda signifikan yang menunjukkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia sedang bergolak, bahwa kelompok-kelompok dalam kedua unit sosial tersebut sedang berupaya mencari berbagai legitimasi kekuasaan Orde Baru sudah habis, dan bahwa dalam kelompok-kelompok dalam negara dan masyarakat tersebut sedang berupaya mencari berbagai cara untuk mengakhiri masa jabatan Soeharto sebagai presiden.
Dalam pandangan Zeniger, civil society terwujud sebagai sebuah struktur dan perkumpulan yang dibentuk oleh pelaku-pelaku yang mengisi ruang-ruang sosial masyarakat baik dalam perspektif keluarga, ekonomi maupun negara. Masyarakat sipil merupakan bagian dari rejim politik, makanya ia bersifat politis. Civil society mencakup segmen demokratis dan demokratis, beradab dan non-demokratis, beradab dan barbarian sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab, civilization. Namun masyarakat sipil yang beradab tidak selamanya demokratis. Suhu politik tampak menurun karena setiap orang berusaha untuk menahan diri dalam berkomentar maupun melakukan tindakan permusuhan lainnya di dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, sebagaimana ditakutkan oleh sebagian kalangan intelektual dan seperti yang telah diprediksikan, beberapa kerusuhan berskala kecil telah pecah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di sepanjang pantai utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Yogyakarta adalah contoh terbaik mengenai peran kaum intelektual sebagai concordant scholar, ilmuwan yang memiliki pedulian, atau bahkan engagement scholar, ilmuwan yang terlibat. Sepanjang masa kritis sejak awal, banyak akademisi dari UGM yang tidak hanya menyuarakan keprihatinan mereka secara terbuka, melainkan juga membantu mahasiswa melancarkan demo-demo mereka. Tanpa keteguhan hati dan dukungan nyata mereka, mahasiswa akan sulit menaikkan eskalasi demo, sehingga semakin lama semakin membesar. Juga tanpa bimbingan mereka, mungkin saja demo-demo itu berujung dengan bentrokan yang diwarnai kekerasan dalam menghadapi aparat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa semakin gencar setelah pemerintah mengeluarkan maklumat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak serta tarif angkutan pada tanggal 4 Juni 1998. Tragedi Trisakti inilah yang kemudian munculkan solidaritas dari kalangan masyarakat umum maupun kampus yang berujung pada penilaian terhadap pemerintah yang dianggap tidak demokratis serta tidak memihak pada kepentingan rakyat. Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan Perubahan Kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri atau berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Nah, sekian dan terima kasih, mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.